hari ini akan belajar tentang hikmat. Hikmat masa muda. Mari kita buka sama-sama Amsal 16 yang lalu hanya sempat cover beberapa ayat. Siapa yang ingat khotbah saya yang lalu tentang hikmat masa muda? Siapa yang ingat bisa angkat tangan? Ya, puji Tuhan. Makanya itu perlu dicatat supaya ingat. Dan saya janjikan nanti akan saya segera lanjutkan. Nah, sekarang inilah saya menepati janjinya. Tapi kali ini saya pilih Amsal 16 dari ayat 16. Dari ayat 16 sampai 24, jikalau Tuhan berkenan, saya bisa habiskan ayat-ayat tersebut dan menjelaskan ke kalian. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Memperoleh hikmat, katakan memperoleh hikmat. Katakan yang keras, memperoleh hikmat masa muda. Sebenarnya hikmat itu gak ada masa muda, masa tua. Hikmat ya hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Akhir hikmat adalah hidup berkemenangan. Menjadi seperti Kristus. Memperoleh hikmat itu disamakan dengan memperoleh emas. Bahkan jauh lebih baik dari itu. Alkitab menuliskan sungguh jauh melebihi. Kita bicara soal komoditas, mungkin kalian belum mengerti. Nilai emas itu hari ini mahal sekali. Per tahun ini, sekarang ini per gram itu 800.000 sekian rupiah. Jadi 1 kilo emas ya, 1 kilo emas itu sudah hampir 1 miliar. Padahal saya masih ingat pada waktu masih bujangan, saya pernah beli satu perhiasan gitu untuk teman. Harganya per gram cuman berapa duit? Murah sekali emas waktu itu, per gramnya hanya berapa puluh ribu. Sekarang 800.000. Berarti emas itu tidak akan lekang oleh waktu. Dan dia semakin lama semakin mahal. Karena dia semakin langka. Sama dengan hikmat di dunia, makin lama manusia makin jahat. Dunia ini semakin jauh dari Kristus. Jadi hikmat juga semakin langka. Sekarang aja udah langka di masa muda kita. Apalagi nanti suatu hari ketika kita tua, semakin langka lah. Ketika dunia ini menuju kepada kiamat, salah satu benda yang paling langka adalah hikmat. Lalu bukan hanya hikmat yang kalian terima hari ini di gereja, hikmat masa muda ini tidak akan lekang oleh waktu. Apa yang kalian pelajari hari ini dan catat, ini akan terus berguna dalam hidupmu. Makanya itu sekarang ini 1 jam ke depan ini investasi ilahi. Makanya ibadah itu bukan hanya berguna bagi tubuh, ibadah itu berguna untuk kehidupan kekal. Maksud saya kalau kita exercise atau olahraga itu hanya badan yang diolah. Tapi waktu kita beribadah, gak hanya asal-asalan tapi kita sungguhan, kita mendengarkan, itu berguna untuk seumur hidupmu. Badan dipompa, ototnya besar, 2 minggu kemudian tidak olahraga, kempis lagi. Tapi hikmat gak begitu, sekali masuk di dalam dirimu akan bertumbuh 30 dan berbuah 60 dan 100 kali ganda. Berbahagialah kalian hari ini yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena apa yang kalian terima sekarang ini bukan hanya hikmat masa muda. Tapi kalau masa muda kalian udah terima hikmat, saya nggak bisa bayangkan masa tua kalian itu penuh dengan berkat. Katakan amin. Katakan amin. Dan dia juga akan semakin hari semakin mahal seperti komoditas. Demikian juga hikmat. Maksudnya apa? Hikmat yang kalian terima sekarang itu suatu hari nanti akan mencegah kalian untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Itu maksudnya seperti emas, malah jauh melebihi emas. Semakin lama semakin mahal.
berarti hikmat yang kalian terima sekarang ini kalian belum tahu fungsinya. Suatu hari kalian akan mengerti. Kalian ditempa di masa muda, hingga suatu hari ketika kalian jauh lebih tua, kalian diluputkan daripada kesalahan-kesalahan fatal. Makanya hikmat itu mahal. You have no idea, karena hikmat sekarang yang dicurahkan dalam gereja ini, beberapa orang nanti tidak jadi mati muda. Beberapa orang di sini nanti suatu hari ketika kalian jadi pengusaha nggak akan jadi bangkrut gara-gara apa? Suatu hari dulu, zaman Army of God, waktu saya masih muda-mudi, saya diajari bagaimana mengelola keuangan. Jadi hari ini tidak ternilai harganya, hanya Tuhan yang tahu suatu hari kemudian siapa dicegah daripada melakukan kesalahan fatal. Beberapa orang di tempat ini, beberapa anak muda, nggak akan jadi cerai suatu hari. Loh, kok Philip, saya belum menikah kok. Iya, tapi Tuhan itu sudah di masa depanmu, makanya itu sekarang dibekali. Karena suatu saat nanti, separah apapun pencobaan yang kau alami, perceraian tidak akan terjadi. Kenapa? Hari ini, Tuhan sudah suntik kalian dengan vaksinasi. Hikmat namanya, yang jauh melebihi emas. Makin lama makin mahal. Tak akan terjadi kesalahan fatal. Sehingga suatu hari, gara-gara hari ini, kesalahan kalian akan biasa-biasa saja, so-so saja. Learning mistakes atau kesalahan yang justru menjadi berkah. Suatu hari kalian hanya melakukan kesalahan-kesalahan biasa yang membuat kalian akan semakin pintar karenanya. Kalian tidak akan melakukan kesalahan fatal yang akan menjatuhkan kalian selama-lamanya. Makanya itu, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi investasi emas. Jauh lebih dari itu. Ya, ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kita baca bersama-sama sekarang ayat 17 yang keras ya. 1, 2, 3. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Tadi kan bicara tentang tidak akan melakukan kesalahan fatal. Salah satu caranya adalah menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan itu maksudnya apa ya? Menjauhi dosa. Ingat Yusuf di rumah Potifar. Dia lari kencang-kencang karena dia digoda oleh istri Potifar atau tuan rumah. Yusuf lari. Dia menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan itu berarti menjauhi dosa. Bukan hanya dosa, but also everything that seems like it and everything that leads to it. Saya ulang dalam bahasa Inggris dulu. Menjauhi kejahatan itu avoiding sin. Personal sin. Menjauhi dosa. Menjauhi dosa pribadi. Bukan hanya avoiding sin, but also avoiding everything else that seems like that personal sin. Kita juga menjauhi segala sesuatu yang nampaknya seperti dosa itu. Pastor Ko Philip, apakah kita nggak terlalu berhati-hati ya? Nanti jadi orang fanatik, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini jangan, itu jangan. Enggak juga sih. Kalau hidup kita itu berharga, kita nggak bisa terlalu berhati-hati menjaganya. Karena menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya, tergantung sih. Terlalu berhati-hati itu relatif menurut siapa. Bagi orang yang tidak menghargai hidup dan masa depannya, mungkin terlalu hati-hati. Tapi bagi orang yang merasa hidupnya terlalu berharga untuk dipertaruhkan, masa depannya terlalu mulia untuk dikandaskan, dia nggak akan terlalu berhati-hati. Nggak ada yang namanya overprotective kalau soal dosa. Nggak ada. Karena kita bicara soal nyawa. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang berintegritas. Dan hanya orang yang berintegritaslah yang bisa memelihara nyawanya. Siapa menjaga jalannya? Memelihara hidupnya. Kalau kita demi supaya jangan jatuh, kita berlebihan, mungkin iya, terhadap dosa itu berlebihan. Tapi lihat dulu, untuk apa kita jauhi? Kalau lawan tandingnya itu adalah masa depan, gak ada yang namanya terlalu hati-hati. Suatu hari kalau kalian menikah,
yang belum menikah. Kalau pernikahan kalian berharga, kalian tidak bisa terlalu berhati-hati menjaganya. Mendingan kalian salah sangka, kira orang lain tertarik sama kamu, padahal dia enggak. Tapi gara-gara kalian merasa begitu, akhirnya kalian jauhi orang itu. Lebih baik kita salah paham, daripada masuk dalam perangkap atau jebakan. If your marriage is so precious, you cannot overprotect it. Kalau pernikahanmu begitu berharga, tidak bisa kalian terlalu hati-hati menjaganya. Tapi Ko Philip, ngomong pernikahan apa enggak terlalu jauh, aku masih sekolah. Nah ya itu, kalian mau menikah enggak suatu hari? Kalau gitu jangan pacaran sembarangan. Kalau kalian merasa hidupmu ke depan itu masih jauh, perjalanan masih panjang, dan kalian mau happy, blessed maksudnya, bukan berbahagia semata-mata, senang-senangan, tetapi kalau kalian mau diberkati oleh Tuhan, dan jaga pacaran. Kalau kalian merasa bahwa nanti suatu hari hidupmu di depan itu very precious, then you cannot overprotect your youth. Kalian tidak bisa terlalu menjaga masa mudamu. Mendingan lari terbirit-birit dari pornografi bukan karena takut. Bukan karena kalian takut sama pornografi. Tapi karena kalian takut kehilangan masa depan, larilah dari pornografi. Larilah sekencang-kencangnya dari internet tidak dijaga. Sebab orang yang menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Integritas itu everything kalau kalian mau punya future. Kalau kalian mau punya masa depan penuh pengharapan, bukan masa depan penuh penyesalan. Dan integritas gak bisa ditawar. Menjauhi kejahatan adalah jalan orang jujur. Jujur di sini bukan orang yang lugu ya, gampang ditipu, gampang dicak duitnya. Bukan, jujur di sini itu orang pintar. Orang yang bisa menimbang-nimbang, kalau ini harganya mahal, aku harus jaga benar-benar. Jujur di sini adalah orang berintegriti. Dan tidak bisa tidak. Kalau kita mau punya masa depan penuh pengharapan, bukan penyesalan, kita harus punya integritas. Dan integritas itu harus dijaga dengan amat sangat. Kita harus punya refleks yang luar biasa seperti menjaga biji mata. Nggak percaya? Untungnya nih sekarang social distancing. Kalau enggak saya pasti minta peragaan. Saya minta kalian, orang sebelahnya itu coba culek, pok mata orang yang di dekatmu. Jangan lakukan ini. Percaya enggak? Pasti dia hindari. Minimal dia merem. Mata kita itu diciptakan dengan pelindung luar biasa, refleksnya itu luar biasa. Bahkan otak kita aja belum bisa mencerna. Tutuplah mata. Mata kita nutup sendiri, otomatis. Kenapa? Kenapa kaki kita tidak dipersenjatai demikian? Karena kaki kita tidak selemah itu. Mata kita itu bola mata. Mata kita itu empuk. Kena pensil ujungnya aja bisa setelah itu cacat seumur hidup. Korneanya itu kalau bicara soal selaput atau lapisan mata tersebut. Itu kalau rusak, kemana cari gantinya? Mata kita ini bukan kulit, bukan ditutup oleh kulit maksudnya. Dan tidak ada ototnya. Itulah sebabnya refleks kita cepat. Bahkan kena debu aja kita langsung merem tutup seperti ini. Bahkan air mau turun dari atas kepala, kena alis dulu, dijaga. Karena mata kita diciptakan dengan kesadaran bahwa dia berharga. Dia tidak ada gantinya. Dan dia punya kelemahan yang sangat signifikan sekalipun fungsinya luar biasa. Kelemahannya adalah mata itu diculek gini langsung berdarah. Karena kita punya masa depan sangat berharga dan kita punya kelemahan yang luar biasa sebagai orang-orang muda. Larilah Yusuf, larilah terbirit-birit dari istri Potifar. Mengapa yang dia jaga bukan dirinya? Yang dia jaga adalah seluruh bangsa atau bangsa-bangsa yang akan makan dari tangan Yusuf. Yang dia jaga adalah visi misinya, masa depan, bahkan keluarganya suatu hari yang kelaparan di tanah perjanjian akan pergi ke Mesir untuk makan dari Yusuf. Disitulah Yusuf ketemu dengan semua saudara-saudaranya dan reuni dengan papanya. He was protecting his entire future. He was protecting his future descendants. Waktu itu Yusuf masih umur sekitar 17. Masih tole-tole begitu. Masih sinyo-sinyo. He was very boyish. Saya bisa bayangkan Yusuf itu pasti ganteng ya.
keturunan Abraham kan. Tapi masih kemerah-merahan. Masih ada baby face-nya. Mungkin sebagian baby fat-nya belum lenyap sama sekali. Yusuf masih umur 17, tidak bisa membedakan benar dan salah. Anak umur 17 hari-hari ini kan banyak sekali yang masih foolish. Atau masih bodoh secara iman. Masih tidak punya hikmat dalam hidupnya. Tapi Yusuf itu minimal satu hal ini. Saya applause dia. Saya tepuk tangan dari sejak dia kecil. Dia tahu dia punya future yang luar biasa. Gara-gara itu dia dianiaya, dilempar ke sumur, bukan? Karena dia cerita nanti bagaimana bulan bintang pun tunduk sama dia. Bukan dia sombong atau angku. Dia tahu bahwa he was a somebody. He was to become a somebody. Dia akan menjadi seseorang yang luar biasa. Kalian harus punya mimpi seperti ini. Saya mau dorong kalian semua untuk GR. Menjauhi kejahatan adalah jalan orang jujur. Integritas itu komoditas. Dan kalian harus tahu. Kalian harus termotivasi untuk menjaga nyawamu itu. Memelihara nyawamu dengan menjaga jalanmu. Nyawa itu bicara tentang masa depan. Yusuf tahu suatu hari dia akan jadi Perdana Menteri. Dia harus jaga itu. Makanya dia lari dari Potifar. Dari istrinya yang menggoda. Istri Potifar itu cantik. I bet she was. Gak seperti banyak orang yang mengkhotbahkan istri Potifar itu tante Potifar. Siapa bilang dia tante? Itu istri pejabat. Mungkin 20-30 tahun lebih muda daripada Potifar. Itu runner up-nya Miss Egypt. Itu juara 2 Miss Universe-nya Mesir. Yang satu diambil Firaun. Potifar itu kan high official atau pejabat tinggi. Yang juara 2-nya diambil Potifar. Kalau tidak tergoda, Yusuf pasti akan minum teh dulu santai-santai. Never gonna happen. Tidak akan terjadi. Karena Yusuf tergoda, dia punya kelemahan luar biasa. Namanya anak muda umur 17 itu lemah. Dia pasti lemah soal pengendalian diri. Dia pasti lemah sexually. Karena dia sedang mengalami revival hormon. Tapi dia tahu ada dilema di sini, ada pertaruhan. Apakah aku jatuh hari ini dan kuserahkan nyawaku, atau aku jaga jalanku untuk memelihara nyawaku. Dan memelihara nyawa seluruh bangsaku, keluargaku. Meskipun dia tidak tahu gimana reuni, tapi dia pegang janji. I bet, saya yakin Yusuf tahu di hati. Suatu hari dia akan dipertemukan kembali. Dan dia harus ready. Meskipun jalannya penuh dengan kecele-kecele di dalam hati. Dia kira dia diangkat masuk ke penjara. Dari penjara dilupakan lagi sama orang yang dia tolong. Tapi akhirnya siapa pegang janji memelihara nyawa. Dia menjaga jalannya. Dia tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Dia menjaga jalannya demi memelihara nyawa seluruh dunia. Tahu enggak? Menjauhi kejahatan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya visi masa depan. Karena orang muda biasanya nothing tulus. So what if I fall now? So what? Ya itulah, susah ngomong sama orang muda begitu. So what? Karena dia nggak lihat masa depan. Ya sudah, lebih baik jangan kita berdebat sama dia tentang nggak boleh berdosa. Mending duduk sama dia sebelum ngomong soal dosa, ngomong dulu tentang masa depannya. Lu tahu nggak lu punya masa depan? Kalau nggak tahu, makanya jatuh melulu. Jadi yang harus kita otak-atik itu bukan soal dosanya. Yang harus kita otak-atik adalah soal purpose atau tujuan hidupnya. Kalau dia dapat itu, dia pasti akan lari. Yusuf lari bukan karena dia nggak mau, justru karena dia mau sama istri Potifar itu dia lari. Tapi dia mau sesuatu yang lebih tinggi. Dia bilang ini nggak worth it. Kalau aku jatuh di sini, buyar segala sesuatu. Ngapain? Ngapain demi kesukaan sementara atau yang namanya kenikmatan sesaat saja? Nafsu rendah seperti Esau kutukarkan dengan semangkuk kacang merah, lalu seumur hidup aku sengsara. Aku tidak mengalami penyertaan Allah. Kehilangan hak kesulunganku, tidak melihat kemuliaan atau glory. Aku tidak akan lagi dicanangkan, disentralisasi daripada kehendak Allah yang sempurna. Aku akan menjadi orang yang hidup di pinggiran-pinggiran rencana Allah. Ngapain kalau aku suatu hari akan dibawa Tuhan ke samudra sekarang, aku buang di sini supaya suatu hari aku berenang di selokan? No! I want her so much, kata Yusuf. Aku mau istri Potifar, but I want this much more. Aku mau ini lebih daripada itu. Aku mau dia, tapi aku mau masa depanku lebih lagi daripada keinginan nafsu. Dia lari menjauhi kejahatan.
itulah jalan orang berintegritas karena dia tahu tanpa integriti nyawanya akan pergi. You only live but you will not have life. Kita hanya akan hidup tapi kita tidak akan punya hidup. Banyak orang itu kayak gitu hari ini. They only live. They don't have a life. No. Menjauhi kejahatan. Itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Jadi gini, saya kasih ilmu berhati-hati untuk menjaga diri dari dosa, atau lebih tepatnya ilmu terlalu hati-hati. Terapkan ilmu ini, gak pernah kalian terlalu berhati-hati menjaga nyawamu. Oke? Avoid sin. Hindari dosa personal sin, maksudnya dosa pribadimu yang kalian tahu kalian kerap kali jatuh di area itu area seolah-olah itu area memang seperti dikhususkan untuk kejatuhanmu. Masing-masing anak muda harus tahu sendirilah itu area mana. Di area apa kalian tuh selalu jatuh? Run away, baby. Run as fast as you can for your future. Untuk masa depanmu. Dan bukan hanya avoid that sin, but you must avoid anything else, everything that seems like that sin. Lari juga dari segala sesuatu yang nampaknya mirip dengan dosa pribadi itu. Karena setan itu kalau nggak bisa jatuhkan kalian, dia kirim dulu saudara kembar daripada dosa pribadimu. Kalau kalian bisa menerima saudara kembarnya sebentar lagi, identical twin-nya akan muncul dan menjatuhkanmu. Karena itu hati-hati dengan everything that is similar. Jangan hanya menghindari dosa itu. Contohnya, biasanya sih jatuhnya di area ini sexually. Ya, tapi everything that seems like it. Kalian bawa yang namanya HP ke tempat sendirian di kamar. Aku nggak dosa kok. Aku kan cuman ngecek hal-hal yang lain-lainnya. Tapi kalian tahu di tempat remang itu, kalian cenderung atau kerap kali jatuh. Kalian melakukan sesuatu yang seolah-olah seperti berdosa, tapi enggak. Kali ini bersih, tapi mirip sekali. Percayalah, sebentar lagi kalian akan jatuh. Jadi mendingan, bukan berarti nggak boleh pegang HP-nya, nggak boleh internetan, bukan. Mendingan kalian cari lokasi terang, di mana ada orang. Kalau bukan untuk PR, kalau bukan untuk pekerjaan, kalau itu hanya untuk supaya surfing atau cuma ingin tahu aja atau sekedar hobi, mendingan kalian cari cara yang sama sekali tidak similar. Meskipun kali ini tidak terjadi sesuatu, setan lihat, oh bisa, oke, tidak apa-apa, dibiarin dulu. Bisa, once you will fall. Not only avoiding the sin, but avoiding everything that seems like that sin. Kedua, everything that leads to that sin. Segala sesuatu yang menuntun ke sana. Kok Philip, apakah nggak terlalu radikal? Nggak radikal. Nggak terlalu radikal. Suatu hari saya lihat mobil di depan. Mobil itu turunlah penjaga. Mobilnya kotak jelek gitu. Ngapain mobil murahan gitu ya? Dia juga bukan mobil mewah. Dijaga sama pria-pria bersenjata. Ini di luar negeri. Tapi ini polisi yang jaga. Jadi dia Pak, ternyata itu adalah mobil berangkas. Yang nyimpan dan bawa pulang pergi uang dari bank. Makanya dijaga kayak gitu. Menurut saya nggak berlebihan. Lihat dulu kontennya apa. Kalau dalamnya itu berangkas, ya malah makanya dijaga. Kalau kita lihat seorang biasa-biasa, tapi habis itu dia sewa bodyguard 10. Wah, pakai kacamata hitam semuanya. Kayak intel-intel, kayak seperti pas pampres begitu. Wah, padahal orang biasa menurut saya sih agak lebay. Tapi kalau dia presiden, saya rasa nggak berlebihan. Karena keamanan presiden adalah keamanan negara. Jadi tergantung apa yang kalian jaga untuk bisa menilai itu berlebihan atau tidak. Jadi sekarang kembali sih, tergantung nilai hidupmu. Kalau kalian menilai hidupmu itu super berharga dan jangan pernah merasa kalian bisa overprotected atau terlalu berhati-hati menjaganya. Tapi kalau kalian merasa hidupmu sangat tiada artinya, ya sudah ngapain dijaga.
Tapi inilah pesan Tuhan di gereja. Hidup masing-masing kita berharga di mata Allah. Yesaya 43, aku ini mengasihimu, aku akan memuliakanmu, aku akan menguatkan dan meneguhkanmu dan memegangmu dengan tangan kananku. Coba lihat kanan kirinya dan berkata, kamu berharga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I want to see Jesus.